Hadis yang ke-57. Ini hampir mirip dengan hadis yang pertama. Bedanya hadis yang pertama riwayatnya dari jalan sahabat Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, umurnya sampai 100 lebih. Kemudian orang kaya Madinah, kemudian orang yang dipanjangkan umurnya, diperbanyak anak keturunannya. Hadis yang kedua dari bab silaturahim menambah umur adalah dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya beliau? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen, ya, yang pengen untuk rizkinya dilapangkan, dimudahkan, ya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Maka dengan silaturahim mendapatkan keuntungan dua ini. Di antara keuntungan dunia yang akan didapatkan dengan apa? Silaturahim. Yang pertama, dimudahkan rezekinya. Jadi mungkin ketika kita ada usaha susah, ya, jualan-jualan ganti-ganti susah, kerja di sini nggak betah, pindah ke sana, ya juga nggak betah, pindah lagi susah. Mungkin kurang nyambung silaturahim. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat dunia bukan cuma dari apa? Bukan cuma dari sebab lahiriahnya, tetapi juga dari sebab-sebab syar'inya yang Allah perintahkan. Ia untuk mendapatkan rezeki kerja, ya, itu sebab lahiriahnya. Pengen dapat harta, jualan, berdagang, itu sebab lahiriahnya. Tapi jangan dilupakan sebab batinnya atau sebab yang tidak nampak, yaitu sebab-sebab yang mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sudah kerja semangat, berdagang semangat, berbisnis semangat, tapi mungkin belum membuahkan hasil, coba dilalui sebab-sebab syar'inya. Mungkin kurang silaturahim, ya. Mungkin kurang ketaatannya, mungkin masih malas ibadahnya, begitu. Ya, jadi jangan langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyalahkan Rasul. Mana nih katanya kalau ya silaturahim, ya rizkinya lapang. Mana ini saya sudah bolak-balik silaturahim, tapi malah utangnya malah tambah banyak. Ya, ini kayaknya Rasul nggak benar, ini salah. Kenapa? Karena mungkin ya yang dilakukan dia tadi udah silaturahim, tapi sebab lahiriahnya belum. Yang sudah lahiriahnya sebabnya sudah, tapi sebab perintah Allahnya belum. Itu. Karena Allah tidak akan pernah zalim, jemaah. Allah tidak zalim. Jadi dengan silaturahim yang pertama akan mendatangkan ditambahnya atau dilapangkan rezekinya. Apa dilapangkan rezekinya? Dilapangkan rezekinya itu ada dua makna. Pertama, memang Allah tambah benar rezekinya. Memang Allah tambah benar rezekinya. Dengan apa? Dengan dia silaturahim. Ya. Yang dulunya mungkin usahanya baru satu tempat, kemudian dia rajin silaturahim, bantu saudara, bantu kerabat, keluarga, kemudian Allah mudahkan, ya, bertambah cabang. Ada cabang lagi sampai mungkin menjadi orang yang sukses, mungkin rahasianya dari silaturahim, bukan cuma dari sebab lahiriahnya saja yang nampak saja. Ya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahim. Ini kan hadis Nabi. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 26.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melampangkan rizki bagi hambanya, bagi yang dikehendaki, dan Allah juga Allah juga membatasi rizki bagi hambanya. Ada orang-orang yang Allah mudahkan, ada orang-orang yang Allah lapangkan, ada juga yang Allah batasi. Ya, terserah Allah, itu Allah yang mengatur. Tetapi kan kita diperintahkan untuk mengambil sebabnya, agar kita mendapatkan kelapangan rezeki dengan mengambil sebab, diantaranya silaturahim. Ya. Ini makna yang pertama. Jadi bertambahnya rezeki itu maknanya adalah benar-benar ditambah. Ya. Yang dulu mungkin belum punya rumah jadi punya rumah, yang udah punya rumah nggak punya mobil, yang sudah punya rumah punya mobil, punya rumah lagi, mungkin bisa aja karena rajin silaturahim. Ini Allah sebutkan tadi dalam surat Ar-Ra'd, yaitu Allah memberikan, melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Maka kalau kita pengen yubsato, sebagaimana surat Ar-Ra'd tadi, Rasul mengingatkan, man ahabba ayyubsato fi rizkihi. Barang siapa yang pengen rizkinya itu dilapangkan, maka sambung silaturahim. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa harta yang ingin hartanya dilapangkan rezekinya, maknanya bukan dari sisi jumlah, tetapi dari sisi keberkahan. Ya, dari sisi keberkahan. Mungkin dia usahanya gitu-gitu aja, tetapi Allah berikan dari sisi keberkahan. Ya, dari sisi berkah. Apa itu sisi berkah? Yang pertama, keberkahan itu dari tanda-tanda keberkahan dari harta yang dia miliki. Apa tandanya hartanya berkah? Di antara tandanya menenangkan. Walaupun hartanya nggak banyak, rezekinya tidak banyak, tetapi menenangkan, cukup. Ya, ada orang yang sehari dapat 100.000, tapi tenang. Ya, tenang. Kenapa? Ya, karena dia Allah berikan keberkahan. Dia bisa untuk nafkahi keluarganya, anak istrinya. Ada orang sehari dapat 2 juta atau mungkin 10 juta karena korupsi. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi apakah hidupnya tenang? Enggak tenang. Padahal secara jumlah lebih banyak, secara nominal lebih banyak. Yang ini sehari 100.000, yang ini dapat 5 juta, tapi dengan cara yang enggak benar, maka tidak mendatangkan ketenangan. Akhirnya tidur juga enggak enak, malah enggak bisa tidur, makan juga enggak enak. Kenapa? Karena enggak tenang. Ya, apa yang menyebabkan enggak tenang? Karena mungkin takut ketahuan keburukannya, kezalimannya ketahuan, atau mungkin takut ketangkep polisi, atau mungkin kena garukan KPK, kan? Kena KPK misalnya, kan bisa aja. Sehingga harta yang banyak itu bisa jadi itu sebagai bukan ketenangan untuk dia. Makanya makna dari hadis Rasul mengatakan barang siapa yang pengen hartanya itu dilapangkan, maknanya dua. Memang yang pertama dilapangkan benar, atau yang kedua maknanya diberikan keberkahan. Keberkahan itu membawa ketenangan, maknanya begitu. Ada orang uangnya banyak tapi nggak tenang hidupnya. Kemudian ciri yang kedua dari harta yang Allah berikan keberkahan adalah menambah ketaatan. Ada orang ketika miskin rajin ibadah, kemudian berubah jadi orang kaya malah jauh dari ibadah. Ada nggak? Banyak. Contohnya Korun. Contohnya siapa? Korun. Tahu Korun? Ya, Korun. Ya, makanya kita kenal dengan di sini harta karun. Nah, itu kan nama dari Korun. Kurang apa? Disebutkan bahwa kunci-kunci gudang harta milik Korun itu diangkat 4 orang, dipanggul 4 orang. Ya, itu kuncinya doang itu.
belum gudangnya kayak apa, belum isinya. Tetapi tidak menambah atau tidak memberikan keberkahan, ya, akhirnya malah menjauhkan diri dari ketaatan. Maka harta yang Allah berikan keberkahan, manakala ketika hartanya mengajak kemudian untuk menambah ketaatan, tambah apa? Tambah rezekinya, tambah semangat ibadahnya, tambah semangat ya untuk melakukan amal kebaikan. Ya, itu diantara ciri hartanya berkah. Kemudian ciri yang ketiga adalah diantara keberkahan harta itu di mana menambah harmonis di dalam kehidupan berkeluarga. Menambah harmonis di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Ada orang yang uangnya banyak, kaya, tapi setiap hari ribut di rumah. Ya, antara suami sama istrinya. Istrinya kalau lagi marah, ya, sampai piring selosin habis, dilempar, dipecahin. Kalau nggak sama anak, nggak sama pasangan, ribut sama anak, anaknya nggak bisa diatur, ya, nggak mau sekolah kecuali dibeliin motor baru. Sudah dibeliin motor baru, nabrak trotoar, ya, udah nabrak trotoar trotoar masuk rumah sakit. Setelah sembuh tangkap polisi, gara-garanya kena narkoba. Waduh, udah. Ya, masalahnya nggak selesai-selesai. Mungkin karena hartanya nggak berkah, ya, mengambil dari cara yang nggak benar, sehingga akan berimbas kepada keluarganya, anak istrinya atau suaminya. Ada aja. Itu apa? Di antara tanda keberkahan harta adalah memberikan keharmonisan dalam berkeluarga. Kemudian yang keempatnya adalah cirinya menambah qanaah, merasa senang dengan pembagian Allah. Ini qanaah, merasa senang, ridho dengan pembagian yang Allah berikan. Ya, itu disebut dengan qanaah. Ini ciri-ciri keberkahan. Maka makna yang pertama tentang man ahabba ayub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, makna dilapangkan itu memang ditambah. Yang kedua diberikan keberkahan. Kenapa? Karena ya keberkahan itu enggak harus nominalnya banyak, tidak harus, ya, tidak harus nominalnya itu banyak, tetapi keberkahan itu bukan dilihat dari nominalnya. Kemudian Rasul melanjutkan, ya, dalam hadis ini Rasul mengabarkan, ya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang pengen umurnya dipanjangkan. Apa makna umur ini dipanjangkan? Ini juga maknanya dua. Makna umur dipanjangkan itu memang ditambah umurnya. Karena rajin silaturahim, Allah tambah benar umurnya. Allah tambah umurnya. Ya. Allah tambah umurnya. Dan ini mudah bagi Allah untuk menambah umur siapa yang Allah kehendaki. Makanya Rasul mengatakan demikian, barang siapa yang pengen rizkinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, maka sambung silaturahim. Sehingga amalan silaturahim ini benar-benar menambah umur, maknanya begitu. Ya, menambah umur. Ya, ditambah umurnya. Ada orang yang umurnya panjang mungkin karena dia rajin silaturahim, mengamalkan hadis ini. Kemudian arti yang kedua, bukan dilihat dari sisi panjang umurnya, tetapi dilihat dari sisi keberkahan umurnya. Maka barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, makna dipanjangkan di sini satu panjang, ya, ditambah umurnya, atau yang kedua umurnya berkah. Loh, kok bisa umurnya berkah, Ustaz? Iya, ya, umurnya berkah. Walaupun tidak secara jumlah banyak umurnya, tetapi secara penggunaan umurnya itu maksimal. Walaupun umurnya nggak panjang, tapi Allah berikan keberkahan. Seperti tadi harta yang tidak banyak, tetapi Allah berikan keberkahan cukup. Ya, anaknya jadi anak-anak yang soleh, yang soleha, sekolah ya dapat beasiswa, ya, dimudahkan, ya, diberikan keberkahan, ya, cukup dengan dengan
ya satu hari pendapatan 100.000 cukup untuk menafkahi anak istrinya. Ada orang yang sehari 500.000 aja nggak cukup. Padahal anaknya juga cuman 2 misalnya. Yang ini anaknya banyak, 5 misalnya. Tapi dengan 100.000 cukup. Ini anaknya cuma 2, 500.000 nggak cukup. Ini mungkin karena nggak berkah, ya karena nggak berkah. Jadi yang kedua dilapangkan rizkinya, makna yang kedua Allah berikan keberkahan. Walaupun secara nominal tidak ya banyak, tetapi Allah berikan keberkahan dalam umur. Gimana umur itu berkah? Ya. Sebagaimana rizki berkah, umur juga membawa keberkahan dalam umur. Walaupun umurnya tidak sampai 70 tahun, tapi Allah berikan keberkahan. Manfaatnya itu banyak. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu seorang alim, seorang ahli ibadah. Ya, semangat di dalam mengamalkan syariat. Beliau itu meninggal dunia belum sempat menikah. Bukan nggak pengen menikah, belum sempat menikah. Dan umurnya sekitar 43 tahunan beliau wafat. Tapi umurnya berkah. Kenapa? Lihat karya-karyanya sampai hari ini. Ya, ada hadis Arba'in Nawawi, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Syarah Sahih Muslim. Masih banyak lagi kitab-kitabnya Imam Nawawi. Padahal secara umur 40-an tahun. Nah, kita umurnya sudah berapa? Manfaatnya sudah buat apa itu? Ya, menunjukkan Imam Nawawi Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Walaupun umurnya tidak sampai panjang 70 tahun, tetapi beliau umurnya Allah berikan keberkahan. Bahkan kitab hadis yang sering banyak dibaca oleh kaum muslimin, kitab hadis yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin hari ini diantaranya kitabnya Imam Nawawi. Apa itu? Riyadhus Shalihin. Yang nulis sudah wafat abad ke-6, udah lama abad ke-6, ya. Beliau wafat abad ke-6, beliau sudah wafat. Tapi umurnya seakan-akan panjang sampai hari ini sering disebut. Ya, ini kitabnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Orangnya sudah kapan? Sudah jauh meninggal. Tetapi seakan-akan kayak masih hidup. Allah berikan keberkahan umurnya. Kemudian juga Imam Ibnu Taimiyah, sama. Beliau meninggal umur 39 tahun. 39 tahun, belum sempat menikah. Sibuk di dalam menulis karya-karyanya. Ya, di dalam dalam ilmu-ilmu agama. Sampai belum sempat menikah beliau wafat. Ya, kitab-kitabnya macam-macam, ya. Ada kitabnya namanya Majmu' Fatawa. Ya, saya pernah ngelihat kitab Majmu' Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah itu 32 jilid bahasa Arab. Belum diterjemahkan. 32 jilid, kita baru baca judulnya Majmu' Fatawa. Belum lihat belum baca. Itu baru kitabnya 32 jilid, ngeri. Belum diterjemahkan. Padahal umurnya belum lagi kitab yang lain, belum murid-muridnya. Ya. Ada muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, ada juga muridnya Imam Ibnu Katsir. Itu kan murid-muridnya Imam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi umur, walaupun beliau umurnya tidak sampai 70 tahun, tetapi Allah berikan keberkahan. Sama seperti kita hari ini. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita, sudah buat apa kita gunakan? Ya. Sudah untuk apa kita gunakan? Karena umur ini akan selesai. Cepat berjalan dan gak bisa diulang lagi, ya, tidak bisa diulang lagi, ya. Sehingga makna yang kedua dipanjangkan umurnya, maknanya Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan di dalam umur, ya. Sebagaimana disebutkan di sana, ya, wa minan nasi mayyitun wa huwa hayyun bi dzikrihim. Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tetapi namanya sering disebut-sebut karena kebaikannya. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi orangnya sering disebut-sebut kebaikannya. Kenapa? Ini menunjukkan umurnya berkah.
oh orang ini dulu yang mulai memanfaatkan ini orang dulu yang memulai dakwah dengan ini. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tetapi sering disebut. Ya. Ini menunjukkan umurnya dia barokah. Ya, umurnya barokah. Kemudian wahayyun salimun wa huwa finnasi mayyitun. Ada orang-orang yang masih hidup, sehat, tetapi seakan-akan seperti orang yang sudah mati di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena umurnya nggak manfaat. Ya, umurnya nggak manfaat, atau mungkin kehidupannya malah dolim ke orang, kehidupannya jahat ke orang. Ya, makanya kalau didengarkan, diiklankan meninggalnya, nggak ada orang sedih. Kalau orang yang soleh, orang yang baik dikabarkan orang ini wafat, mungkin sedih. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Orang ini orang baik, orang soleh. Ya, keluarganya doain, suka menyambung silaturahim. Tapi kalau orang jahat, orang dolim, ya, mungkin ketika dengar kematiannya bukan malah doain, ya, alhamdulillah, kenapa nggak dari kemarin? Mungkin begitu. Kenapa? Karena sudah banyak dolim ke orang, sehingga matinya pun apa? Ketika didengarkan oleh manusia, orang pun alhamdulillah. Kenapa? Ya, tidak diganggu lagi, tidak didolimi lagi. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan umurnya tidak barokah. Walaupun mungkin dia umurnya panjang, walaupun umurnya panjang, tetapi tidak mendatangkan keberkahan. Apalagi umurnya digunakan untuk dolim ke manusia, berbuat jahat kepada manusia, maka orang yang mendengar kematiannya malah alhamdulillah, begitu, malah senang. Ya, kenapa? Sudah apa? Sudah berat didolimi. Naam. Ya, kita lanjutkan tadi. Jadi kenapa umurnya bisa bertambah sedangkan disebutkan umur manusia telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz? Maka jawabannya yang pertama, bahwa Allah telah menetapkan umur manusia, rezeki manusia itu Allah telah tetapkan di Lauhil Mahfuz, dan ini tidak bisa berubah. Adapun yang berubah adalah yang Allah kabarkan, ya, yaitu apa? Di dalam catatan malaikat. Keduanya umur itu bisa bertambah dengan amal kebaikan. Sebagaimana Rasul mengabarkan, barang siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, maka sambunglah silaturahim. Kemudian kita juga nggak tahu umur kita di Lauhil Mahfuz sampai mana, kita nggak tahu. Tetapi bagi Allah itu mudah untuk menambah umur ataupun mencukupkan, itu Allah apa? Allah yang lebih tahu, dan Allah yang berkuasa atas itu. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-39. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus, Allah Subhanahu wa taala menghapus bagi siapa yang Allah yang Allah kehendaki, dan juga Allah menetapkan. Ya. Dan Allah juga menetapkan. Ada yang Allah tambah, ada yang Allah tetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ummul kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahasan kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-56 dan hadis yang ke-57 tentang bab menyambung silaturahim, menambah umur dan menambah rezeki. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.